Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saja cerita guys. Bab 1217 sampai bab 1220. Di pintu bahasa Jepang-Jepang, bunga-bunga mengerutkan kening. Di dalam gedung, para ahli penjinak bom yang dikirim dari markas Biro ke-6 sibuk mendiskusikan tindakan penanggulangannya. Terdengar suara sirene. Hua Duo dengan cepat berbalik dan melihat ke arah mobil polisi. Begitu mobil polisi berhenti, Li Fugui membuka pintu dan segera berjalan menuju Hua Duo. Apa yang terjadi? Tanya wajah itu. Hua Duo menyeka keringat di dahinya terlebih dahulu dan berkata dengan tergesa-gesa, saat kami mencari pada awalnya, kami hanya menemukan alat peledak di permukaan. Sudah ada banyak alat peledak ini, tapi kami tidak menyangka bajingan ini masih ada di sana. Ada bahan peledak yang dipasang di dinding. Saat saya sedang membongkar alat peledak eksternal hari ini, saya tidak sengaja melihat kabel. Saya tidak tahu detailnya, tapi menurut apa yang dikatakan rekan-rekan di markas kami, dalam 20 menit, jika kita tidak dapat menemukan jalur utama dan memutusnya, pasti akan terjadi ledakan di sini. Li Fugui melihat ke dalam gedung dan bertanya kepada Hua Duo, menurut Anda apa peluang mereka menemukan jalur utama? Seberapa besar? Hua Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Lagi pula, semua jenis instrumen dan perlengkapan sudah digunakan. Setelah mengatakan itu, Hua Duo sepertinya mengingat sesuatu, dan buru-buru berkata kepada Li Fugui, ngomong-ngomong, Fugui, apa yang kamu lakukan di sini sekarang? Cepat dan evakuasi orang-orang di sekitar sini bersama Direktur Mou. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan pergi, Lao Mou. Kamu pergi untuk mengevakuasi orang-orang terlebih dahulu, dan saya akan tinggal di sini untuk membantu. Dia baru saja selesai berbicara. Seorang pria parubaya keluar dari sana. Pria itu tampak serius dan berkata tanpa daya, Kapten Hua, Kapten Li, rutenya pada dasarnya sudah ditentukan sekarang, tetapi masalahnya adalah. Pada titik ini, pria itu berhenti. Li Fugui dengan cepat bertanya, jika ada situasi, katakan saja secara langsung. Kita semua adalah bangsa kita sendiri, tidak perlu ragu. Pria itu berkata dengan serius, Kapten Li, izinkan saya mengatakannya saja sederhananya. Sekarang ada 2 garis. Tapi yang mana, aku tidak bisa memastikannya. Yang kedua, saat ini kita diberi waktu 20 menit. Tapi kalau kita menemukan garis yang salah, mungkin kalau kita potong gunting, bangunannya akan meledak dalam 30 detik. Jika kita menemukan yang tepat dan memutus kabel ini, kita dapat dengan cepat membongkar semua bahan peledak di dalamnya. Li Fugui tidak bisa menahan senyum pahit setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu. Dia tahu di hatinya bahwa dia bisa. Dia mungkin satu-satunya yang melarikan diri dari sini dalam waktu 30 detik. Memikirkan hal ini, Li Fugui memandang Mo Tian dan bertanya, Direktur Mo, bisakah kita mengevakuasi semua orang di sekitar sini dalam waktu 20 menit? Mo Tian tidak menjawab dengan tergesa-gesa, sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon bawahannya. Zhou Tua, bagaimana, bisakah kita mengajak semua orang ke sini dalam waktu 15 menit? Di ujung telepon yang lain, Zhou Tua bertanya dengan rasa ingin tahu, Direktur, bukankah masih ada 20 menit lagi? Kata Mo Tianhe dengan marah, 20 menit. Menurut Anda berapa menit yang tersisa sekarang? Petik 2. Zhou Tua, izinkan saya memberitahu Anda ini adalah perintah kematian, dan ini juga merupakan kesempatan baik bagi Anda untuk memperbaiki kesalahan Anda. Dalam waktu 15 menit, jika Anda bisa menebusnya, keluarkan semua orang dalam jarak 2 km dari area ini. Saya akan melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Cara kita bekerja sama di masa lalu akan menjadi cara kita bekerja sama di masa depan. Tapi setelah 15 menit, jika semua orang tidak bisa dikeluarkan, Anda dan saya akan melakukannya. Orang tua ini belum selesai.
Juga, izinkan saya memberitahu Anda, semua personel di kantor polisi dan kantor polisi terdekat sekarang diserahkan kepada Anda untuk dimobilisasi, dan semua pemikiran sekarang terfokus pada masalah ini. Setelah mendengar ini, Lao Zou berkata dengan keras, "Jangan khawatir, saya akan mengambil risiko selama ini. Jika ada satu orang yang hilang kali ini, saya akan memotongnya, lepaskan kepalaku dan jadikan itu pispot untukmu." Mo Tian dan Lao Zou dapat dianggap sebagai mitra lama. Selain itu, Mo Tian lah yang membesarkan Lao Zou. Selama bertahun-tahun, masing-masing telah belajar tentang karakter satu sama lain. Menutup telepon, Mo Tian berdiri di depan Hua Duo dan Li Fugui dan berkata sambil bersumpah kepada mereka, "Kapten Li, Kapten Hua, saya orang pertama yang bertanggung jawab di kantor polisi kita. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, saya harus tetap di sini." Kata-kata itu jatuh begitu saja. Li Fugui mengumpat dengan marah, "Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu menunggu untuk mati? Oke, ayo masuk dan lihat situasinya dulu." Dia menjatuhkan kata-kata ini, Li Fugui berbalik dan berjalan ke dalam gedung. "Ayo ke atas." Beberapa ahli penjinak bom dengan pakaian pelindung berdiri di depan radiator di samping jendela. Radiator telah dilepas, dan bom padat disusun di dinding di belakangnya. Kabel yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda saling terkait. Pria yang baru saja turun untuk melaporkan situasinya ke Hua Duo telah melepas helmnya dan berkata tanpa daya, "Kapten, situasinya seperti ini sekarang. Kami baru saja mendiskusikannya. Saya akan tinggal di sini nanti. Hitung mundur telah dimulai di sini. Sekarang masih ada 18 menit lagi. Kalian cepat pergi." Lalu, sebelum pihak lain selesai berbicara, Li Fugui bertanya kepadanya, "Apa, menurutmu kamu bisa melarikan diri dari sini dalam waktu 30 detik, tidak?" Pria itu tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Saya bisa melarikan diri 2 kilometer dalam 30 detik. Haha, sejujurnya, saya benar-benar tidak memiliki kemampuan." Li Fugui mengutuk dengan marah, "Karena kamu tidak memiliki kemampuan? Kenapa kamu tidak tinggal? Apakah ini omong kosong? Cepat beritahu saya dua utas itu." Hua Duo dan Mo Tian menyadari sesuatu. "Fugui, apa yang akan kamu lakukan? Biar ku beritahu. Masalah ini terlalu berbahaya." "Ya, Saudara Li, menurutku kamu harus menyerahkan masalah ini kepada profesional." Li Fugui memberi kedua orang itu. Dia memutar matanya dan berkata dengan cepat, "Mengapa kalian berdua berbicara begitu banyak omong kosong? Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepada Anda. Jika Anda bisa pergi, Anda harus pergi sekarang. Selain itu, dalam 30 detik, 2 orang kilometer, tidak mungkin bagi Anda." "Tapi itu mudah bagiku. Duo, Direktur Mo tidak tahu kekuatanku. Bagaimana mungkin kamu masih belum jelas? Cepat, kamu dan Direktur Mo pergi sekarang." Air mata memenuhi mata Hua Duo. Dia tidak menyangka itu pada saat kritis dalam hidup dan mati ini, Li Fugui akan memilih untuk tetap tinggal tanpa ragu-ragu. Di mata Hua Duo, Li Fugui selalu menjadi pria yang egois. Tapi sekarang sepertinya dia salah. "Fugui, aku tahu kamu bisa melarikan diri dalam waktu 30 detik. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana jika ada yang tidak beres dengan benda ini?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Aku berkata kenapa kamu tidak memikirkan sisi baiknya? Hah, kenapa ada penyimpangan? Mungkin, begitu aku memotongnya, bukankah lebih baik untuk menghilangkan semua masalahnya? Oke, berhenti bicara omong kosong dan turun dan siapkan mobilnya." Meskipun Mo Tian sedikit khawatir, setelah Li Fugui selesai berbicara, dia berbisik kepada Hua Duo, "Kapten Hua Duo, kalau tidak kita harus segera pergi." Hua Duo tidak ingin Li Fugui tinggal di sini sendirian. Matanya langsung menjadi basah. Dia menoleh ke Mo Tian dan berkata dengan isak tangis, "Direktur Mo, Anda turun dan menyiapkan mobil terlebih dahulu, lalu segera mengeluarkannya. Fugui dan saya akan tinggal di sini."
Meskipun Li Fugui adalah seorang sedikit terharu di hatinya. Namun sekarang bukan waktunya membicarakan cinta antar anak. Saya tidak sabar untuk mengangkat alis. Gadis ini masih seorang ibu mertua. Memalingkan kepalanya, dia hendak memarahi Hua Duo. Dia tidak ingin melihat penampilan Hua Duo yang menangis. Li Fugui merasa lembut dan meraih tangan Hua Duo. Sambil memimpin Hua Duo ke samping, dia berkata kepada Mo Tian, "Direktur Mo Tian, cepatlah bangun dan siapkan mobil." Mo Tian mengangguk setuju dan segera keluar. Li Fugui berkata kepada petugas penjinak bom lagi, "Katakan padaku dengan cepat, 2 garis mana yang mereka tarik?" Pria itu menunjuk kedua garis yang mereka tarik dan berkata, "Ini adalah 2 garis yang mereka tarik." Li Fugui melirik, lalu dia berkata kepada orang-orang ini, "Oke, cepat keluar." Orang-orang ini memandang Hua Duo. Hua Duo tersedak dan melambaikan tangannya, dan berkata dengan lembut, "Dengarkan Kapten Li." Setelah mendengar ini, orang-orang ini tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi membungkuk dalam-dalam kepada Li Fugui. Li Fugui terdiam beberapa saat, dan mengumpat dengan marah, "Sialan, aku belum mati, tunduk padaku sekarang. Apakah kamu benar-benar berencana untuk mengirimku pergi? Keluar dari sini, jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini, semuanya." Mereka semua berbalik dan keluar. Ketika Li Fugui dan Hua Duo ditinggalkan di kamar, Li Fugui menatap mata Hua Duo, sementara Hua Duo menangis dan menatap Li Fugui dengan bingung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Fugui menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah Hua Duo. Hua Duo tidak mengelak, sebaliknya, dia memanfaatkan situasi tersebut dan memeluk Li Fugui. Keduanya berciuman kurang dari 10 detik. Li Fugui mendorong Hua Duo menjauh dan berkata dengan keras, "Dengar, jika kamu ingin menyelamatkan hidupku, pergilah sekarang, dalam 30 detik, akan mudah bagiku untuk melarikan diri sendirian, tapi aku bisa membawamu bersamaku. Aku tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Lagi pula, setelah mengalahkan grup Sid kali ini, kamu tahu bahwa Sister Ming mulai merasa bersalah. Sekarang dia telah menebusnya. Setelah menyelesaikan masalah ini, Sister Ming juga bisa merasa nyaman di hatinya, lebih nyaman." Begitu dia selesai berbicara, terdengar klakson dari bawah. Wajah Hua Duo memerah dan dia menatap Li Fugui. Li Fugui mengulurkan tangannya, mencubit di belakang Hua Duo, dan berkata dengan senyuman kejam, "Tidak apa-apa jika kamu tidak pergi. Kami hanya bersenang-senang di sini, tapi aku khawatir jika meledak, orang akan mengatakan itu saya tidak cukup kuat, terlalu kuat." Awalnya adegan ini sangat menyedihkan, namun setelah mendengar perkataan Li Fugui, Hua Duo tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Li Fugui mendekat ke telinga Hua Duo dan membisikkan sesuatu yang tidak tahu malu. Hua Duo mengulurkan tangan merah mudanya dan memukul dada Li Fugui, dengan marah berkata, "Tak tahu malu, dasar bajingan busuk." Li Fugui membuang senyum di wajahnya dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu masih bersedia? Jika kamu tidak mau, lupakan saja, kamu tinggal di sini saja, dan kita akan mati bersama nanti. Aku hanya ingin mengasihani aku, Li Fugui, karena mati. Aku tidak punya anak sebelumnya, sayang sekali." Setelah mendengar ini, Hua Duo berkata dengan marah, "Mati saja." Setelah mengatakan ini, Hua Duo berbalik dan berjalan menuju pintu. Baru saja berjalan ke pintu, Hua Duo tiba-tiba berhenti, membelakangi Li Fugui dan berkata, "Jika kamu mati, aku tidak akan hidup lagi." Saat dia mengatakan itu, Hua Duo maju selangkah dan berlari ke bawah. Li Fugui memandangi punggung Hua Duo yang melarikan diri, dengan senyum pahit di bibirnya. Setelah sekian lama, dia maju dan membawa kursi dan duduk di depan 2 barisan. Di ambang jendela di depanku ada pengatur waktu dan gunting tajam. Kota yang awalnya berisik telah menjadi tenang dalam waktu kurang dari beberapa menit. Di luar jendela, angin sepoi-sepoi terus bertiup masuk.
Li Fugui memejamkan mata dan menikmati keheningan saat ini. Dalam sekejap mata, tinggal kurang dari 2 menit lagi. Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan menelepon Mo Tian. Segera setelah panggilan tersambung dan sebelum Li Fugui berbicara, Mo Tian bertanya, "Saudaraku, apa kabar? Tinggal kurang dari 2 menit lagi." Li Fugui menjawab dan bertanya, "Jangan tanya saya apa yang terjadi di sini. Oke, izinkan saya bertanya dulu, bagaimana kabarmu di sana?" Menghadapi pertanyaan itu, Mo Tian berkata terus terang, "Lao Zhou baru saja menelepon dan semua personel telah dievakuasi." Li Fugui akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kalian tunggu aku di luar." Dia menutup telepon. Li Fugui mengedarkan vitalitas di tubuhnya. Saat pengatur waktu mencapai 0, Li Fugui bahkan tidak memikirkannya. Dia tajam dan bingung, dan langsung memotong garis putih di depannya. Segera setelah itu, dia menjatuhkan guntingnya dan terbang keluar jendela tanpa melihat lagi. Saat dia terbang ke arah luar, dia menghitung mundur dalam pikirannya. Mengatakan bahwa saya tidak takut adalah omong kosong. Jika ada begitu banyak alat peledak, jika meledak, jangan katakan bahwa kekuatan saya saat ini berada di tahap tengah inti emas. Bahkan jiwa yang baru lahir mungkin akan diledakkan sampai semua rambutnya tersisa. Selama hitungan mundur ke-20 detik, Li Fugui akhirnya melihat Mo Tian dan yang lainnya di luar barisan. Dia menginjak lampu jalan dan terbang di depan semua orang setelah mendarat. Mo Tian, Lao Zhou dan yang lainnya benar-benar tercengang. Hua Duo menangis kegirangan, bergegas mendekat dan memeluk Li Fugui erat-erat. Li Fugui menepuk punggung Hua Duo dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Oke, tidak apa-apa sekarang." Tepat setelah dia selesai berbicara, Mo Tian bertanya dengan tidak percaya, "Kapten Li, jangan mengemudi seperti ini, lelucon apa? Sudahkah kamu memotongnya keluar jalur? Ini 2 kilometer jauhnya dari bahasa Jepang Dainichi, kamu." Li Fugui tertawa santai, "Percaya atau tidak, tunggu saja. Tergantung meledak atau tidak, tidak akan meledak, semua." Orang melihat ke arah bahasa Jepang Dainichi. Untung, pilihan Li Fugui benar. Setelah 1 jam penuh, masih tidak ada gerakan dalam bahasa Jepang. Beberapa ahli penjinak bom maju ke depan. Pemimpinnya tersenyum pada Hua Duo dan berkata, "Kapten Hua, sepertinya masalah ini telah terpecahkan. Sisanya biarkan saja untuk kita." Begitu dia selesai berbicara, Hua Duo buru-buru bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membongkar semua perangkat ini?" Pria itu berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Dilihat dari jumlah pengaturan di dalamnya, setidaknya akan memakan waktu 3 hari untuk benar-benar membongkarnya." Berhari-hari. Hua Duo mengangguk, dengan air mata berlinang, dan berkata kepada Li Fugui, "Fugui, bisakah kita menunggu 3 hari lagi? Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan nyawa ratusan orang, dari ribuan orang di sekitar sini. Saya pikir sebaiknya kita menunggu sampai semua bahan peledak dihilangkan sebelum kembali." Li Fugui merasa sedikit tidak puas. Dia menarik Hua Duo ke samping dan merendahkan suaranya dan berkata, Duo, kamu tahu apa yang terjadi di kota Jiangnan? Ketika saya datang ke sini hari ini, Ye Kang sudah menelepon dan Lu Shaosheng telah melancarkan operasi di kota Jiangnan. Saya takut aku akan kembali terlambat dan mereka tidak akan mampu menahannya." Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, wajah Hua Duo dipenuhi dengan kekecewaan. Lihat adegan ini, Li Fugui kemudian mencondongkan tubuh ke telinga Hua Duo dengan rendah hati dan berbisik, "Namun, selama kamu menyetujui apa yang baru saja aku usulkan, apalagi 3 hari, meskipun 10 hari, maka aku juga bersedia." Hua Duo terdiam. Karena sementara waktu, dia memelototi Li Fugui dengan tajam, dan kemudian berkata dengan marah, "Apakah kamu mengancamku?" Li Fugui dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan salah paham. Bagaimana aku bisa mengancammu? Aku menyukaimu.
Hua Duo tersentuh. Namun untungnya, sebagai wakil kapten game ke-6, Hua Duo juga memiliki prinsip tersendiri dalam melakukan sesuatu. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Tidak apa-apa jika kamu ingin aku menjadi pacarmu, tapi aku ingin kamu menelepon Sister Gao dan si Uling sekarang. Selama mereka mau menerimaku, bolehkah aku setuju menjadi pacarmu?" Li Fugui tersenyum pahit. Dia menghela nafas dengan sangat kecewa. Kemudian dia berbalik dan berteriak kepada Mo Tian, "Direktur Mo, saya tidak akan pergi selama 2 hari ke depan. Saya tidak akan pergi sampai semuanya benar-benar beres. Jika terjadi sesuatu, tolong hubungi saya kapan saja, Li." Fugui setelah mengatakan ini, dia datang ke mobil dengan perasaan tertekan begitu dia membuka pintu mobil. Yu Zhen mengusap kepalanya yang pusing, mengangkat kepalanya, dan menatap Li Fugui. "Fugui, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu membuatku pingsan?" Li Fugui segera masuk ke dalam mobil dan membantu Yu Zhen berdiri. Wajahnya penuh permintaan maaf. "Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Itu terlalu berbahaya sekarang. Dan kamu tidak dapat menggunakan vitalitasmu sekarang. Aku khawatir." Yu Zhen masih sedikit pusing. Dia mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Pada saat ini, Hua Duo datang ke mobil. Melihat Li Fugui menggendong Yu Zhen, dia awalnya berencana untuk meminta maaf kepada Li Fugui. Tetapi saat ini, dia menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. "Saudari Yu Zhen, kenapa kamu terlihat sedikit tidak nyaman?" Yu Zhen melihat Hua Duo datang. Jadi dia melepaskan diri dari pelukan Li Fugui. Setelah turun dari mobil, dia mengikuti penjagaan tidak jauh dari sana dan orang-orang di sekitar luar. Kerumunan itu melirik. Dia bergumam dengan suara rendah, "Saya ingat sepertinya saya akan masuk dengan Fugui. Tetapi begitu saya sampai di mobil, Fugui berkata bahwa dia ingin membelikan sesuatu untuk saya. Tapi, pada titik ini, Yu Zhen baru ingat apa yang dilakukan Li Fugui padanya. Dia berbalik dan berkata dengan keras, "Li Fugui, saya dapat memastikan sekarang bahwa Anda benar-benar memukul saya." Li Fugui tersenyum pahit dan menjelaskan, "Bukankah ini demi keselamatan Anda?" Begitu dia selesai berbicara, dia tidak melakukannya. Ingin Hua Duo sebenarnya berkata kepada Li Fugui, "Bahkan jika kamu memikirkan keselamatan Suster Yu Zhen, kamu tidak bisa memukulnya. Lihat, dia masih terlihat bingung." Li Fugui merasa sedikit bingung, tidak bisa berkata-kata. Dia berkata tanpa daya, "Yah, ini salahku, bukan? Aku akan kembali sekarang. Jika kamu berencana untuk tinggal di sini, maka tinggallah saja." Setelah mengatakan itu, Li Fugui langsung menyalakan mobil dan mengangkatnya suara, dan pergi. Kali ini, di sisi lain, Hua Duo dan Yu Zhen sedikit panik. Jika Li Fugui benar-benar kembali sekarang dan sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi di kota Baihua, mereka berdua tidak akan mampu mengatasinya sama sekali. Pikirkan ini, Hua Duo buru-buru mengejar mobil itu dan berteriak keras, "Fugui, tunggu sebentar, jangan buru-buru pergi." Li Fugui melihat ke kaca spion dan melihat Hua Duo dan Yu Zhen mengejarnya. Sudut mulutnya terlihat, dengan menyeringai, dia menginjak pedal gas dengan keras, dan mobil langsung melaju menuju rumah Hu Kaiming. Dikatakan untuk pergi, faktanya, Li Fugui juga mengetahui bahwa sebagian besar kejadian di kota Baihua disebabkan olehnya. Jika dia pergi, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi, Sister Ming akan sangat tersinggung sampai mati. Adapun kota Jiangnan, Lu Shaosheng baru saja mulai mengambil tindakan, dan ini tidak akan mempengaruhi bisnis desa Xiaoxi untuk sementara waktu. Oleh karena itu, masih terlambat untuk kembali dalam 3 hari. Mari kita bicara tentang Ye Kang. Setelah melakukan panggilan telepon dengan Li Fugui, dia awalnya berencana pergi ke Nangong Sueki pada malam hari, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah berdiskusi dengan keluarganya, Bank Kota Jiangnan menelepon. Adapun tujuannya bisa dibayangkan, di bawah tekanan keluarga Lu,
Bank Kota Jiangnan tidak punya pilihan selain menarik pinjaman 50 miliar kepada keluarga Ye. Semula sesuai kontrak, pinjaman bisa dilunasi dalam 10 tahun. Namun kini bank tiba-tiba memutuskan kontrak, yang niscaya menjadi bencana bagi keluarga Ye. 50 miliar, batas waktu harus dilunasi dalam waktu 3 hari. Ketika Presiden Bank menyelesaikan permintaan ini, wajah Presiden Hong penuh dengan permintaan maaf dan matanya merah. Dia berdiri dan membungkuk kepada Ye Kang, Ye Sikyong dan yang lainnya, lalu berkata terus terang, "Pak Ye, ini bukan yang ingin kami lakukan. Kuncinya adalah para pemimpin di atas berbicara dan memberikan tekanan. Jika kami tidak melakukan ini, tidak masalah apakah saya menjadi presiden atau tidak. Kuncinya adalah bank kita mungkin menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Krisis keuangan." Keluarga Ye tidak terkejut dengan situasi yang tidak terduga ini. Hanya saja mereka tidak punya cara untuk melunasi utangnya dalam waktu yang ditentukan. Tentu, di hadapan Presiden Hong, keluarga Ye tidak akan menceritakan situasi ini sekarang. Ye Sixiong berdiri lebih dulu, memandang Presiden Hong dan menghela nafas. "Presiden Hong, kedua keluarga kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Saya tahu jika Anda tidak benar-benar menemui kesulitan, Anda pasti tidak akan membuat keputusan seperti itu. Jangan khawatir, kami akan mencari solusi sesegera mungkin mengenai uang tersebut. Kami juga berharap Anda dapat membantu kami. Yang terbaik adalah memberi kami tenggang waktu beberapa hari." Presiden Hong mengangguk dan berkata, "Don, jangan khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik. Selain itu, Tuan Ye, saya tidak tahu apakah harus mengatakan sesuatu atau tidak. Bukankah keluarga Lu berencana untuk berinvestasi di kota Jiangnan kita baru-baru ini? Kita dapat dikatakan demikian, jadilah keluarga terbesar di kota Jiangnan. Selama kamu pergi dan mencari bantuan dari keluarga Lu, jika kita bekerja sama, menurutku semua masalah bisa diselesaikan." Ye Sixiong memaksakan senyum di bibirnya, berterima kasih pada Tuan Hong, dan kemudian meminta Ye Kang untuk mengirim Tuan Hong keluar secara langsung. Setelah Tuan Hong pergi, Ye Sixiong memandang kakak laki-lakinya dan berkata sambil meringis, "Apa yang harus kita lakukan? 50 miliar? Haha, keluarga Lu benar-benar berencana membunuh kita kali ini." Setelah beberapa saat, Ye Kang kembali ke kantor. Begitu dia memasuki pintu, Ye Sixiong menatap Ye Kang dan bertanya, "Xiao Kang, apakah kamu punya ide bagus?" Ye Kang sebenarnya menyuruh Presiden Hong pergi dan sudah memikirkan tindakan balasan dalam perjalanan kembali ke kantor. Saat ini, bagi keluarga Ye, satu-satunya yang dapat mereka temukan tampaknya adalah Nangong Sueki. Lagi pula, sebelum Li Fugui pergi, dia meneleponnya secara khusus dan memberitahunya bahwa jika dia menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan, dia harus langsung pergi ke Nangong Sueki. Awalnya, Ye Kang berencana untuk bertahan dan melihat seberapa besar masalah yang dapat ditimbulkan oleh usaha kecil ini. Tetapi sekarang, mereka tidak dapat lagi menahannya. "Ayah, jangan khawatir. Ketika Fugui pergi, dia memberitahuku bahwa jika kita bertiga menemui masalah, kita dapat meminta Nangong Sueki untuk membantu kita mengatasinya." Begitu dia selesai berbicara, Yeside berkata dengan terkejut, "Apa yang kamu katakan?" Nangong Sueki, Ye Kang mengangguk dan memperkenalkan dengan serius. "Ya, itu adalah Nangong Sueki, anggota keluarga Nangong di ibu kota." Beberapa orang yang hadir saling memandang dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Melihat semua orang diam, Ye Kang melanjutkan, "Sekarang saya mendengar bahwa bank datang kepada kami terakhir, dan mereka pertama kali datang ke keluarga Lin dan keluarga Zeng. Saya menelepon untuk berkomunikasi dengan keluarga Lin dan keluarga Zeng terlebih dahulu. Sungguh tidak, kita akan pergi mencari Nangong Sueki hari ini." Semua orang di keluarga Ye mengangguk dengan cepat. Keluarga Nangong di ibu kota setara dengan keluarga Lu di ibu kota. Bahkan sampai batas tertentu, keluarga Nangong lebih berkuasa daripada keluarga Lu.
Jika mereka benar-benar bisa mendapatkan bantuan dari keluarga Nangong, akan mudah bagi mereka untuk menyelesaikan masalah ini dengan sukses. Semua orang di keluarga Ye tampak murung. Tentu saja, keluarga Lin dan keluarga Zheng tidak jauh lebih baik. Kedua keluarga tersebut mengalami hal yang hampir sama dengan keluarga Ye. Kurang dari 2 hari, keluarga Lin dan keluarga Zheng berada dalam kekacauan. Bisa dibayangkan situasi Lin Ziwen dan Zheng Lizong di keluarga masing-masing. Selain lelaki tua itu, kerabat lain dari kedua keluarga tersebut menuduh Lin Ziwen, Zheng Lizong, Zheng Mengru dan lainnya menarik serigala ke dalam rumah. Beberapa orang menyarankan agar mereka langsung memutuskan kerjasama dengan Li Fugui, dan kemudian mengaku bersalah kepada keluarga Lu dan mendapatkan pengertian dari keluarga Lu. Menghadapi tekanan yang sangat besar ini, Lin Ziwen dan Zheng Lizong hanya bisa berjanji untuk menyelesaikan semua masalah secepat mungkin di depan keluarga. Bagaimana mengatasi? Tidak diragukan lagi, ini adalah masalah terbesar bagi mereka berdua. Sore ini, Lin Ziwen dan Zheng Lizong berkumpul. Tepat ketika keduanya tidak dapat menemukan solusi, Ye Kang langsung menelepon Lin Ziwen. Mata Lin Ziwen berbinar ketika dia melihat nomor telepon Ye Kang dan dia dengan cepat menjawab panggilan itu. Tuan Ye, saya sudah menunggu telepon Anda. Bagaimana? Apakah Anda, keluarga Ye, sudah memikirkan solusi untuk masalah ini? Menghadapi pertanyaan itu, Ye Kang menghela nafas dan berkata, ada jalan, tapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Lin Ziwen dengan cepat bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Ye Kang kemudian menceritakan semua yang telah dikatakan Li Fugui kepadanya sebelumnya. Lin Ziwen menamparkan keningnya dan berkata dengan tergesa-gesa, aku bingung. Kenapa kamu tidak memikirkan keluarga Nangong? Kakak, tahukah kamu di mana Nangong Sueki tinggal? Jika kamu tahu, ayo kita bertemu sekarang, kakak Zheng dan aku akan datang mencarimu, kata Ye Kang sambil tersenyum. Tidak perlu, datanglah padaku, ayo berangkat sekarang dan bertemu di pintu masuk Hotel Yinghao. Mendengar ini, Lin Ziwen bertanya dengan heran, apa, bertemu di pintu masuk Hotel Yinghao? Dari maksudmu, apakah Nangong Sueki juga tinggal di Hotel Yinghao? Tidak. Ye Kang menjawab dan berkata dengan jujur, ya, sejauh yang saya tahu, Nangong Sueki kebetulan menginap di Hotel Yinghao sekarang. Lin Ziwen menghirup udara dingin. Setelah berpikir sejenak dengan hati-hati, Ye Kang berkata, bagaimana jika saya bertemu Lu Shaosheng di masa lalu? Anda juga tahu bahwa Lu Shaosheng, bajingan itu, juga tinggal di sana setelah dia datang ke Jiangnan. Ye Kang berpikir sejenak dan kemudian dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berkata tanpa daya, para prajurit datang untuk memblokirnya, dan air datang untuk menutupinya. Mari kita pergi dan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Kita tidak bisa begitu saja menelepon dan meminta Nangong Sueki untuk datang kepada kita, kan? Lin Ziwen mengangguk dan berkata, itu benar, oke. Masalah ini telah diputuskan seperti ini untuk saat ini, dan kita akan segera ke sana. Tutup telepon, Lin Ziwen menjelaskan kepada Zheng Lizong dan bergegas menuju Hotel Yinghao. Pada saat yang sama, di hotel, Lu Shaosheng tidak menganggur. Dia duduk di sofa di kamar suite dan dengan hati-hati melihat materi investigasi yang dikirim oleh bawahannya. Setelah membaca, Lu Shaosheng mengangkat kepalanya dan bertanya kepada pria di depannya, katakan padaku, apa yang terjadi dengan kedua gadis ini? Pria itu melangkah maju dengan hormat, menundukkan kepalanya dan melirik kedua nama di jari Lu Shaosheng. Dan kemudian dia menjelaskan dengan serius, Tuan Muda Lu, kami mengetahui melalui penyelidikan bahwa Li Fugui belajar di Universitas Jiangnan selama jangka waktu tertentu untuk memenangkan hati keluarga Ye. Selama periode ini, Li Fugui memiliki hubungan dengan kedua gadis ini. Yang lainnya adalah ini. Wan Ying kebetulan berasal dari Wan Jia di Jiangnan, dan ayahnya adalah Wan Shun. Sedangkan untuk Sun Yan, dia berasal dari keluarga biasa dan keadaan keluarganya tidak baik. Tapi sejak dia bertemu Li Fugui,
Dengan bantuan Li Fugui, kehidupan keluarganya telah membaik, perubahan yang mengejutkan telah terjadi. Lu Shaosheng mengangguk dan berkata, "Bagus sekali, Anda mengirim 2 orang untuk memperhatikan pergerakan kedua gadis ini dan mematuhi perintah saya kapan saja, waktu." Pria itu mengangguk setuju dan dengan cepat berbalik dan keluar untuk membuat pengaturan. Lu Shaosheng terus membuat perhitungan. Dia datang ke sini dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu menggunakan kekuatan keluarga untuk membuat Li Fugui menjadi pria kesepian di kota Jiangnan. Ketika Li Fugui tidak dapat lagi mempertahankan posisinya, dia melangkah maju dan mengambil alih berbagai industri di desa Xiaoxi dalam satu jatuh. Setelah itu, dia terpaksa mencari tahu keberadaan pohon induk Black Spirit dan menyelesaikan misi yang diberikan ayahnya kepadanya. Jika Anda ingin Li Fugui menjadi penyendiri, Anda harus terlebih dahulu memutuskan semua kontak antara keluarga di kota Jiangnan dan Li Fugui. Jelas, melalui rangkaian operasinya dalam 2 hari terakhir, efek awal telah terlihat. Sekarang tergantung apakah dia bisa melakukan tindakan satu persatu sesuai rencananya di tahap selanjutnya. Tepat ketika Lu Shaosheng merencanakan dengan gembira, Ye Kang dan yang lainnya telah tiba di pintu masuk Hotel Yinghao. Beberapa orang tidak ragu-ragu, tepat setelah masuk dari pintu. Ketika Ye Kang hendak pergi ke meja depan untuk menanyakan nomor rumah dari kamar tempat Nangong Sueki tinggal, dia tidak ingin bertemu dengan Noila Mo Xiaoyun. Ketika Lin Ziwen melihat Mo Xiaoyun, dia dengan cepat melangkah maju dan bertanya, "Manajer Mo, mengapa kamu ada di sini?" Mata Mo Xiaoyun juga berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini Tuan Lin? Tuan Li yang mengatur bagi saya untuk menjadi tuan rumah di sini. Ngomong-ngomong, bekerja apa yang akan Anda lakukan di sini?" Lin Ziwen berkata sambil tersenyum masam, "Apalagi yang bisa Anda lakukan? Tentu saja kami sedang mencari seseorang. Bisakah kami bertiga tetap datang kepadamu untuk membuka kamar?" Mo Xiaoyun sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung, "Mencari seseorang? Apakah Anda di sini untuk mencari Tuan Lu?" Bersambung.